Baik, berikut kami akan coba menyampaikan rancangan atau desain web company profile yang dibuat untuk DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar dengan menggunakan domain Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang saat ini masih menggunakan domain mtbkap.go.id, sehingga apabila web company profile ini digunakan akan menggunakan domain mtbkap.go.id, sehingga alamat website yang akan digunakan adalah dprd.mtbkap.go.id. Ya, ini adalah tampilan beranda dari web company profile DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang telah dirancang untuk kemudian didemokan. Di sini kita bisa lihat di header atau tampilan paling atas dari halaman website ini adalah terdapat nama dan logo DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kemudian di sini bisa tampilkan untuk alamat, nomor kontak dan juga email. Dan selanjutnya di segmen yang bagian bawahnya terdapat menu dan submenu dari website ini, dan sejauh ini yang kami coba rancangkan, dan ini tentunya akan disesuaikan apabila akan digunakan. Di sini ada menu beranda, berita, agenda, dan beberapa menu lain. Di sini juga ada sub menu yang nanti bisa digunakan seperti ini. Kemudian ada juga untuk kolom pencarian, di mana setiap pengakses dari website ini bisa mencari menggunakan kata kunci untuk mencari informasi atau berita yang telah dipublikasikan di website ini. Selanjutnya, segmen berikut ini ada tampilan banner. Banner ini bersifat dinamis sehingga akan bergerak secara dinamis untuk menampilkan tema-tema utama yang bisa dipromosikan atau ditampilkan sebagai bentuk tema utama atau proyek atau pekerjaan yang sementara dikerjakan oleh DPRD, atau dalam bentuk promosi DPRD dalam melaksanakan tugas dan sebagainya. Ini merupakan tampilan banner yang bisa menyampaikan berbagai tema-tema utama yang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar, itu dalam bentuk promosi pimpinan dan anggota DPRD, termasuk juga dengan pihak sekretariat DPRD. Selanjutnya di sini ada tampilan menu untuk download file atau juga info terkini yang dia akan tampil secara dinamis untuk kemudian sebagai akses jika dibutuhkan oleh masyarakat dalam mengakses website ini. Dan segmen selanjutnya ini ada info terkini. Di sini akan tampil berbagai info yang tentunya dibuat oleh admin atau pengelola website ini untuk menyampaikan berbagai informasi terbaru dari berbagai pekerjaan atau agenda yang sementara dibuat oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan di sebelah kanan ini ada kolom sambutan
dimana seperti yang sudah bisa kita lihat di sini kita taruh profil foto dari Ketua DPRD dengan beberapa kalimat untuk menyampaikan sambutan kepada para pengunjung dari website ini. Dan segmen selanjutnya Bapak Ibu, di sini ada tampilan kolom berita posting terbaru dari setiap postingan berita yang disampaikan oleh pihak DPRD untuk dipublish kepada masyarakat untuk bisa diakses. Nah, ini ada tampilan utamanya, kemudian di bawah ada tampil setiap berita yang sifatnya dinamis. Ini kemudian bisa diklik untuk apabila pengunjung ingin melihat beritanya. Dan yang di sebelah kanan ini juga, ini bagian dari berita terpopuler, berita yang sering-sering diakses oleh pengunjung. Ini akan tampil di sini, dan kemudian sifatnya juga dinamis, akan terus berganti sesuai dengan limit akses dari pengunjung. Dan kemudian di sini di bagian bawah untuk tampilan di sini ini ada postingan lainnya. Ini menampilkan setiap postingan yang dibuat oleh pihak DPRD untuk diakses sebagai bentuk informasi kepada masyarakat. Dan yang di sebelah kanan ini ada widget untuk menampilkan informasi COVID. Ini sementara kami gunakan real time access widget dari Kementerian Kominfo untuk menampilkan informasi terbaru terkait dengan COVID-19 di Indonesia. Ini juga bisa diganti atau bisa ditambahkan yang widget-widget yang lain, entah tanggal atau widget apapun, jam, dan berbagai informasi lainnya. Kemudian di bawah akan ada halaman. Ini tampilan halaman untuk berbagai tampilan halaman yang dibuat melalui admin untuk ditampilkan. Dan selanjutnya di bagian bawah, untuk segmen selanjutnya ini ada merupakan produk-produk atau berbagai ikon yang merupakan bagian dari DPRD itu sendiri, yang bisa dijadikan sebagai tampilan untuk bisa diakses oleh setiap pengunjung. Misalnya di sini ada Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, Pimpinan DPRD, komisi-komisi, BAMUS. Nah, ini akan bisa diakses oleh masyarakat. Dan segmen selanjutnya di sini kita menampilkan real time tampilan peta dari Google Earth untuk menampilkan akses lokasi dari kantor DPRD itu sendiri. Ini bisa kita lihat, ini lokasi dari kantor DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Dan selanjutnya ini memang lagi sering digunakan dalam akses website resmi sebagai informasi alamat kantor. Dan selanjutnya di bagian bawah ini ada link SKPD sebagai mitra kerja dari DPRD. Di sini bisa ditambahkan semua link website dari seluruh SKPD yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar untuk juga bisa diakses oleh masyarakat. Kemudian ada logo dan copyright DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar tahun 2021. Kemudian di sini ada juga alamat, nomor HP, alamat Facebook, email, dan sebagainya. Nah, ini tampilan utama dari beranda website company profil DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar yang sudah kami rancang menggunakan beberapa data yang bisa kami dapatkan.
Mohon maaf, ini memang gambar atau foto yang kami gunakan ini untuk sementara kami akses dari internet hanya untuk kebutuhan desain saja, dan kemudian ke depan apabila misalnya kerjasama ini disetujui, maka setiap data atau foto yang digunakan adalah benar-benar murni foto yang diambil oleh pihak DPRD sendiri dan menjadi kewenangan pihak DPRD, karena ini menyangkut terkait dengan hak cipta Bapak Ibu ya. Dan selanjutnya kita bisa lihat contoh, misalnya kita menampilkan berita. Ini memang belum kami isi beritanya, tapi bisa kita lihat seperti ini tampilannya. Jadi setiap berita yang ditampilkan akan judulnya akan tampil seperti ini, kemudian siapa yang menampilkan di sini, kemudian dipublish tanggal berapa, kemudian ada range berapa banyak kali diakses, kemudian isi beritanya akan tampil seperti ini. Ke bawah ada kolom untuk teksnya untuk memudahkan orang dalam mencari berita ketika menyampaikan keyword di Google misalnya atau di mesin pencari, maka akan dengan mudah menampilkan atau mengakses website ini. Lalu di sini juga ada untuk bisa dibagikan di Facebook dan Twitter. Nah, tetap di samping ada jenis kategori yang bisa nanti dibuat oleh admin untuk menentukan berbagai informasi yang mau ditampilkan, apakah dalam bentuk berita, apakah dalam bentuk kategori pengumuman, ataukah dia dalam bentuk video, atau contoh seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada popular post. Ini posting-posting yang populer yang seperti yang tadi tampil di depan, kemudian yang postingan terbaru ini tetap tampil ke bawah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Dan kita bisa lihat di dalam tampilan-tampilan ini juga kita bisa menampilkan video dari YouTube sebagai bagian dari tampilan-tampilan informasi dalam bentuk video kepada masyarakat. Nah, ini ambil contoh, ini bisa langsung diakses di halaman ini seperti ini, kemudian bisa ditonton secara full screen. Satgas lawan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional DPR RI meninjau yang bisa dibuat atau ditampilkan pada website ini, baik itu dari akun YouTube official DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar sendiri, ataukah video-video dari DPR RI pusat misalnya untuk ditampilkan dalam bentuk video di website ini bisa. Dan setiap menu yang ada ini nanti kemudian bisa dipasang linknya untuk bisa diakses. Untuk saat ini kami belum memiliki data untuk bisa ditampilkan, tapi bisa kita lihat tampilannya akan seperti ini. Isi beritanya atau isi informasinya akan ditampilkan di sini. Nah, selanjutnya website ini sangat user friendly, sangat mudah diakses, sangat mudah digunakan, kemudian sangat mudah dioperasikan. Di sini kita akan diberikan hak untuk mengakses dan mengisi berita atau konten yang ada pada website ini oleh admin yang mengelola website ini. Kita ambil contoh seperti ini. Tampilan awal dia kan dashboard dari
admin ini akan menampilkan statistik postingan berita atau informasi yang disampaikan. Ini bisa dilihat per tahun, kemudian grafiknya akan secara otomatis menampilkan ada berapa banyak pengunjung yang mengakses pada bulan apa, dan kemudian di sini terlihat total penggunanya berapa, total postingannya berapa, total halaman yang dibuat berapa, total file yang disampaikan dalam website untuk bisa diakses, di-download oleh pengunjung. Misalnya di sini akan kemudian bisa dipasang di sini di dalam, dan bisa terlihat di sini. Kemudian ada postingan terakhir dari siapa yang memposting, ini terbaca di sini tanggal berapa, sudah dipublish atau belum, dan sebagainya. Dan kemudian kita bisa melihat ini ada menu-menu, menu utama isinya halaman, posting, dan file. Nah, halaman ini seperti ini Bapak Ibu. Di sini dari setiap halaman yang kita buat, di sini akan terlihat berapa jumlah total halaman yang dibuat, kemudian berapa yang masih dalam bentuk draft, berapa yang dipending, dan berapa yang dipublish. Jadi Bapak Ibu dalam membuat halaman-halaman yang akan tampil pada website ini akan dikelola sendiri oleh admin, dan juga nanti ada beberapa pengguna, level pengguna, super admin, admin, dan author. Nanti akan dijelaskan selanjutnya. Ini setiap halaman bisa kita kasih judul, kemudian kita isinya. Ini tampilan pengisian datanya udah dalam bentuk form seperti editan di Word. Ini bisa sangat mudah digunakan. Kemudian kita bisa menentukan kapan ini mau dipublish. Nah, sehingga kalau kita menentukan, saya ambil contoh, ini contoh, kemudian isinya kita taruh juga contoh, kemudian tanggalnya kita tentukan. Misalnya sekarang tanggal 7, kita mau mempublish halaman ini itu di tanggal 10 misalnya, kita simpan. Selanjutnya kita lihat halaman contoh sudah dibuat, tapi sifatnya statusnya adalah pending, sehingga ini akan bisa ditampilkan itu pada tanggal 10 sesuai tanggal yang sudah kita tentukan. Nah, atau kemudian misalnya kita bisa lihat atau kita ubah di sini untuk mengedit, kita tentukan kembali tanggalnya tanggal 7, simpan. Berarti tampilan halaman ini sudah bisa langsung dilihat, sifatnya sudah dipublish. Jadi ketahuan halamannya mau kita publish sekarang atau mau tunggu per tanggal berapa, sudah otomatis kita tentukan, sehingga pada saatnya tinggal langsung tampil. Tidak perlu lagi kita harus menghitung-hitung waktu kapan mau menampilkan, kita harus edit lagi, dan kemudian kita harus publish. Kita sudah langsung menentukan tanggal, sehingga pada saat tanggalnya berlaku, halamannya langsung bisa dipublish. Nah, ini bisa diedit atau diubah, kemudian bisa dihapus seperti ini. Nah, ini sangat mudah. Ini juga postingan seperti ini. Nah, ini berita-berita yang tadi tampil di depan seperti ini. Nah, itu bisa dibuat di postingan ini. Kita tinggal menambahkan isi beritanya, kita kasih judul beritanya apa, coba misalnya. Kemudian kita pilih kategori, kita jadikan dia misalnya berita. Kemudian kita isi beritanya, coba. Kemudian ini perlu ada thumbnailnya. Untuk ikon gambar kita ambil contoh, kita pakai ikon ini misalnya. Kemudian kita tentukan
tanggal di mana berita ini mau dipublish. Misalnya kita tentukan tanggal 8 untuk tanggal 9 misalnya untuk hari Senin. Tagnya kita tentukan misalnya coba saja. Ini bisa kita gunakan tanda koma untuk pemisah tagnya. Kita simpan. Maka status beritanya bisa kita lihat. Status beritanya masih di pending 1. Ini status berita di pending. Jika kita klik, kita akan lihat ini statusnya di pending. Kita melihat semuanya. Kapan berita ini akan ditampilkan? Sesuai dengan tanggal yang kita taruh, yaitu di tanggal 9 Agustus 2021. Sudah sangat mudah dalam mengelola berita, sehingga kita tidak perlu harus menentukan, menghitung-hitung waktu, apakah sudah saatnya untuk menampilkan dan sebagainya. Kita tinggal langsung menentukan dan akan secara otomatis ditampilkan sesuai dengan tanggal di mana kita tentukan. Nah, kita lihat contoh apakah sudah ada berita coba. Yang tadi judulnya coba belum ada, karena masih ditentukan ditampilkan di tanggal 9. Kita akan coba untuk mengubah judul berita ini, kita tampilkan di tanggal 7 seperti ini, simpan, dan kita lihat apakah ya beritanya sudah tampil. Ini judul beritanya coba, sudah ada thumbnailnya yang tampil, ikon gambar seperti ini. Karena kita sudah menentukan ditampilkan tanggal 7, maka dia akan tampil secara otomatis langsung tanggal 7. Nah, seperti itu Bapak Ibu, untuk penjelasan mengenai updatean berita. Ini juga bisa kita lihat sebelum akses, bisa kita lihat tampilannya seperti ini. Nah, ini si beritanya, kemudian siapa yang mau buat beritanya, di publish tanggal berapa kali dilihat. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita bisa menghapus berita ini. Demikian. Oke, sangat mudah untuk mengakses. Ini juga untuk file, dimana apakah ada misalnya pengumuman, informasi atau peraturan yang kemudian sudah diproduksi oleh pihak DPRD dan selanjutnya mau dipublish untuk bisa di-download, untuk diakses, dipelajari oleh masyarakat misalnya. Ini bisa kita buat seperti ini. Kita tinggal taruh judulnya apa, misalnya Perda 1. Kita pilih kategorinya yang sudah kita buat, misalnya download. Kita tentukan filenya apa, saya ambil contoh saja, ada satu halaman misalnya ini Kepmenpan misalnya, open, kemudian kita menentukan mau dipublish tanggal berapa, misalnya tanggal 7, kita simpan. Ukuran filenya kelebihan kayaknya, kita coba cek dulu ada permasalahan di mana. Ya, kita lihat simpan. Ini kita lihat di sini. Sudah file ada Perda 1. Kita mendownload, tinggal kita klik, kemudian sampainya apakah perlu ada penjelasan, isinya seperti apa, kemudian bisa kita download seperti ini. Kita cancel untuk kita download, dan kemudian untuk pengaturannya kita bisa menentukan di sini menu apa saja yang
atau misalnya setting misalnya ini seperti yang seperti biasa. Ini berapa ada ini juga ada setting ini yang sudah ditentukan. Ini bisa dibuat sendiri oleh admin. Kemudian sangat mudah. Seperti ini seperti penggunaan sangat mudah untuk digunakan. Ini untuk sambutan seperti yang tadi disampaikan di depan, sambutan dari ketua DPRD seperti ini. Itu bisa diedit sendiri oleh kita. Nah, ini bersifat satu kali hanya satu, jadi apabila kita mau menambahkan kita cukup menentukan menonaktifkan yang pertama, kemudian kita bisa menambahkan data, lalu kita isi videonya, kemudian isinya, kemudian kita isikan dengan gambar, foto, kemudian simpan, maka dia akan tampil seperti ini. Kemudian juga untuk mengedit info, ini info seperti yang ada di sini, seperti ini kita sampaikan misalnya jadwal rapat, misalnya atau ada agenda rapat yang perlu diumumkan, disampaikan kepada masyarakat ataupun juga kepada stakeholder. Nah, itu bisa tampilkan di situ. Juga bisa ditentukan kapan mau dipublish dan sebagainya seperti ini. Tinggal kita tentukan judulnya apa, kemudian kita tentukan isinya seperti apa. Nah, selanjutnya tinggal kita tentukan apakah dia aktif atau non aktif seperti ini. Nah, selanjutnya untuk banner ini seperti yang tadi, di sini disediakan 6 banner yang akan secara dinamis bergerak. Nah, di sini tinggal kita isikan bannernya, kita tentukan posisi ada untuk judul bannernya, URL-nya. Apabila diklik akan tampil halaman tertentu misalnya. Nah, banner ini tinggal kita edit gambarnya dan kita pasang, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Ini bisa kita aktifkan, bisa kita nonaktifkan seperti ini. Ini untuk menentukan gambar-gambar mana saja yang akan tampil di banner, atau bisa juga kita hapus apabila kita tidak menggunakannya atau mau menambahkan yang baru. Selanjutnya ini untuk produk ini untuk yang tadi tampilan pada segmen yang bagian footer seperti ini, dia akan tampil secara dinamis. Ini bisa kita tentukan seperti ini, tinggal kita tambahkan datanya. Dan selanjutnya kita lihat untuk profil. Nah, profil ini di sini nama instansi DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah, ini yang tampil pada tampilan tab menu di atas seperti ini, DPRD Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah, kemudian singkatan nama, nomor handphone misalnya, akun Facebook, email, alamat. Ini yang tampil pada header dan footer. Ini di footernya, kemudian ini yang di headernya seperti ini, dan ini icon atau nama dari DPRD yang tampil. Kita bisa lihat di sini. Ini untuk yang ada dua, untuk yang logo putih dan logo hitam. Logo putih itu logo hitam tampil bagian atas,
Karena backgroundnya putih dan logo putih tampil bagian bawah untuk yang backgroundnya warna hitam. Kemudian ada icon ini untuk yang tampil pada tab menu seperti yang bagian atas sebelah kiri. Ini juga, jadi setiap tab menu di Google ketika tampil, atau di Google Chrome misalnya, logonya akan tampil seperti ini. Dan selanjutnya ada widget. Ini untuk yang government public relation yang kita ambil dari Kemenkominfo. Ini bisa ditambahkan. Kemudian ada juga untuk pengguna. Nah, pengguna ini penting. Di sini ada 3 kategori. Kalau kita lihat di sini tambah data. Nah, di sini ada super admin, admin, dan author. Nah, super admin dia mempunyai tanggung jawab untuk mengatur secara keseluruhan menu dari admin ini. Kemudian admin dia tugasnya hampir sama dengan super admin. Sedangkan author ini tugasnya hanya mengelola menu utama, yaitu yang ini halaman, posting, file. Jadi ini levelnya bisa mempermudah ketika misalnya ada staff yang ditunjuk untuk membuat berita. Nah, dia statusnya sebagai author. Dia akan membuat berita, halaman, atau file yang kemudian untuk bisa di-download oleh pengunjung. Dan selanjutnya dia hanya membuat sebatas itu. Kemudian ada admin. Admin ini bisa diberikan tanggung jawab kepada pejabat yang tugasnya memeriksa, mengaudit, mengedit berita yang sudah dibuat oleh staf tadi yang bertugas sebagai author, untuk memastikan apakah isi beritanya sudah benar, tata bahasanya, pengetikannya, jangan sampai ada kata yang kurang huruf atau maksudnya tidak tersampaikan dan sebagainya. Nah, admin punya tanggung jawab untuk memeriksa dulu sebelum mempublishnya. Nah, tadi kita sudah lihat contoh postingan yang kemudian bisa ditentukan kapan mau publish dulu. Misalnya sekarang hari Sabtu, mau dipublish hari Senin. Nah, itu bisa dibuat oleh author untuk dipublish tentukan hari Senin. Kemudian nanti admin memeriksa dulu, apabila sudah pas baru kemudian bisa publish. Tapi kalau tidak, kemudian perlu diedit dulu misalnya. Nah, kita lihat contoh misalnya yang sudah dibuat ini. Kita tentukan misalnya nama, coba passwordnya 123, dia sebagai author, kita simpan. Oke, sekarang coba kita keluar. Lalu selanjutnya kita coba masuk lagi. Kita masuk menggunakan author. Coba. Nah, kita lihat menu yang tampil dari sisi author itu hanya 3. Yaitu dia bisa mengelola halaman, postingan, dan file. Dia akan membuat berita, kemudian dia menentukan kapan dipublish, tapi kemudian sebelum dipublish bisa diperiksa oleh admin. Nah, kita akan coba lihat dari sisi admin. Kita tentukan dulu. Untuk admin. Nah, ini kita bikin admin. Kita tentukan passwordnya. Kita tentukan hak aksesnya sebagai admin. Kemudian kita coba masuk.
masuk sebagai admin. Nah, ini kita lihat admin bisa melihat setiap berita yang dipublish oleh siapa saja, dan kemudian bisa menentukan apakah postingan ini sudah layak untuk ditampilkan atau tidak, dipublish. Nah, tinggal ditentukan di sini. Simpan, maka berita tersebut akan dipublish sesuai dengan yang ditentukan. Jadi akses admin hampir sama dengan super admin. Dia bisa melihat berita, juga menentukan tampilan-tampilan yang akan ditampilkan pada website. Baik, mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya nanti bisa dipelajari dulu oleh Bapak Ibu sekalian. Bila ada yang perlu penjelasan lebih, nanti bisa dikomunikasikan. Terima kasih.